Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kami ke podcast SKI Sekilas Tentang Dunia. Oke, kembali lagi pada podcast pada hari ini. Podcast hari ini sangat berbeda dengan seperti biasanya yang tentang peraturan-peraturan syariat agama Islam. Pada kali ini kita bertemu tamu spesial yaitu Raditya. Oke, sebelum itu terlebih dahulu perkenalkan nama saya Fahri Akbar Hisham dari kelas 12 E4 Dan nama saya adalah Raditya Alvareza, bisa dipanggil Radit, saya dari kelas 11 A1. Oke, untuk pada hari ini kita akan mencerita atau sejarah apa ini lebih enaknya ini kita ngomongnya Sejarah tentang keruntuhan Islam ya. Pertanyaannya ya, lumayan hit ya. Oke, ini sangat hit banget dan terutama pada ini awal-awal saja ya teman-teman, pada bab pertama awal mula kejayaannya agama Islam. Awal mula kejayaannya Islam ini pada mulanya tokoh utamanya di agama ini yaitu Nabi Muhammad SAW itu bukan mengajarkan tentang agama Islam aja, pertama itu di bidang sosial, politik, teknologi ataupun budaya juga. Menurut kamu bagaimana? Karena kan kalau misal di awal-awal itu kan Islam baru berkembang. Iya. Dan Islam itu kan memang memiliki tantangan kan ya. Ya. Karena di zaman Nabi itu yang namanya perintis ya pasti kan ada aja godaannya kan, pasti ada aja halangannya. Jadi dulu itu Rasulullah SAW itu tidak hanya mengembangkan agama, tapi juga mengembangkan hukum-hukum di sekitarnya, kayak membuat adil satu sama lain. Contohnya apa sih? Contohnya itu lahirnya Piagam Madinah. Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kan salah satu contoh piagam yang menyatukan antara ras satu dengan ras yang lainnya, antara agama satu dengan agama yang lainnya. Itu awal-awalnya kejayaannya agama Islam. Sebenarnya kan pasti ada namanya pengikut-pengikutnya, dan pengikutnya itu ada namanya Abu Bakar ya. Abu Bakar, Utsman bin Affan dan tabinya pengikut-pengikutnya. Dan sebenarnya ilmu-ilmu yang dimiliki Nabi Muhammad SAW itu diberikan kepada pengikutnya, dan ini titik munculnya permasalahannya akan timbul. Awal mula wafatnya Nabi Muhammad SAW itu pasti ada yang namanya berpecah belah. Seperti ibaratkan kalian memiliki pemimpin sebuah negara, dan satu pemimpin itu berpengaruh. Apa yang kau pikirkan? Pengaruh ya. Berpengaruh, dan pada satu tokoh itu penting banget hilang, pada saat itu semua elemennya akan pecah. Sama seperti ini agama Islam. Oke. Karena gini, waktu ada sebuah cerita, jadi ini tuh juga cerita kenapa kok Islam itu terbelah jadi dua, Sunni sama Syiah. Jadi itu dimulainya tuh dari sini, dari wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kan setelah Rasulullah SAW kita tahu sendiri bahwasanya ada yang namanya pemilihan khalifah gitu kan, yang akhirnya khalifah itu dipilih dalam tanda kutip di dalam musyawarah gitu kan, dipilih, dan akhirnya dibaiatlah sebuah sahabat Nabi SAW, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Nah, dari sini kenapa kok ada perpecahan dan munculnya Syiah dan Sunni. Jadi Syiah itu mempercayai bahwasannya yang seharusnya menjadi khalifah pertama itu bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi yang menjadi khalifah pertama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Nah, karena apa dasarnya kok mereka bilang seperti itu? Karena waktu itu Rasulullah SAW pada waktu masa hidupnya itu pernah berkata bahwasanya seandainya aku tiada, seandainya ada penggantiku, maka Ali bin Abi Thalib lah yang pantas. Seperti itu. Ada sebuah hadis atau sebuah riwayat dari Rasulullah SAW yang mengatakan seperti itu, dan itu yang menjadi dasar Syiah sampai sekarang gitu. Oke, sebenarnya Syiah itu berpecah belah di beberapa negara, seperti contoh negara Irak ya. Contoh besarnya itu Irak. Kita gak mau membahas tentang aliran itu terlebih dahulu ya, mungkin next aja, mungkin kalau misal cukup ya. Nah, oke, beberapa
konflik atau titik puncaknya yang terjadi yang namanya kejayaan Islam, pasti ada yang namanya ini aliran ini akan pasti ikut ini. Nggak. Jadi ada beberapa hadis mengatakan di suatu kelak nanti apa ya? Ada satu golongan akan masuk surga kala itu dan itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, kita cukup yakin pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau misalnya ikut kajian-kajian yang tidak sesuai dengan syariat atau melenceng dengan agama Islam, kalian tinggalkan aja. Karena mohon maaf teman-teman, karena pada zaman sekarang banyak banget kalau misalnya ada mungkin kalau misalnya ada gus-gusan atau seperti menormalisasikan yang namanya menghina atau perempuan yang jelek-jelekan, itu tinggalkan. Dan semoga kita tetap istiqomah Amin. dalam kebaikan. Oke. Sama satu lagi, ini hal yang menarik menurut Radit. Ya, Pak. Tuh. Teori yang menarik itu kepecahannya kejayaan Islam itu Oke, jadi pecahnya kejayaan Islam ya. Jadi sebenarnya kejayaan Islam itu pecah itu berawal dari kalau misalnya kita bilang dari Islamnya sendiri itu tidak pantas. Karena Islam itu kan mengajarkan bahwasanya kita itu harus bersatu dan saling mentoleransi satu sama lain ya. Ini yang dibuktikan sama Piagam Madinah tadi yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Itu juga sudah cukup membuktikan bahwasanya Islam itu tidak mendukung yang namanya perpecahan. Nah, yang membuat Islam itu pecahnya itu gimana sih? Itu sebenarnya ketika Muhammad Al-Fatih ya itu meruntuhkan atau mengambil ahli Konstantinopel. Ya kita kan tahu sendiri ya kalau misalnya di sejarah SMA itu masih sudah diajarkan ya. Kalau misalnya Konstantinopel diambil, akhirnya bangsa Barat itu menjajah masing-masing daerah gitu kan ya. Nah ini juga lah yang membuat menjadi alasan kenapa kok Islam itu bisa terpecah. Kenapa gitu? Nah kita langsung aja ke mendekati Perang Dunia Pertama. Itu ada hubungannya sama Perang Dunia itu. Ini menarik sekali. Karena dari tadi ya, tadi kan sudah Konstantinopel jatuh, akhirnya kan mereka mengarahkan untuk membuat sebuah koloni. Pada akhirnya pecahlah Perang Dunia Pertama. Mereka sudah memiliki banyak sekali koloni dan pada Perang Dunia Pertama kita masih memiliki sebuah khalifah. Kekhalifahan Utsmaniyah atau yang biasa didengar itu Ottoman Empire atau Turki yang sekarang ya, yang kali itu. Nah, masalahnya gini, waktu Perang Dunia pertama ya, Perang Dunia Pertama itu Turki juga ikut, Ottoman itu juga ikut. Cuman ya sayangnya atau bagi mereka itu bagusnya gitu. Mereka itu kalah. Jadi kita kalah. Kekhalifahan Utsmaniyah itu kalah dan pada akhirnya karena ada yang namanya prinsip kolonialisme tadi itu akhirnya Ottoman Empire itu dipecah. Jadi makanya kok kita bisa tahu negara bagian Lebanon, bagian Irak, bagian Iran atau bahkan bagian Semenanjung Arab atau Hejaz itu kok bisa kita tahu, atau bahkan Palestina yang terbelah menjadi dua dengan negara yaitu yang sebutnya Bintang. Itu kenapa kok bisa ada itu ya karena ada unsur kolonialisme dan juga karena kekalahan dari Perang Dunia Pertama, Kekhalifahan Utsmaniyah, dan dari kekalahan itulah kita dipecah belah oleh bangsa Inggris dan pada akhirnya kita ya beberapa negara terutama di negara Arab itu terpecah belah lumayan banyak. Itu karena kenapa ya kok beragama Islam kok bisa dipecah? Nah, agama Islam dipecah supaya apa? Supaya tidak adanya melakukan perlawanan. Jadi maksudnya gini, kenapa kok dipecah? Karena waktu itu belum ada minyak lah. Ya tidak bisa kita beralasan tidak bisa kita beralasan kalau misalnya waktu itu mereka mau ngambil minyak. Oh tidak ya, Amerika datang. Ini ada dulu belum tahu, udah ketahuan. Itu minyak itu baru ada 1950 belum. Nah, kok bisa gitu kan? Kok bisa mereka memecah gitu? Ya kita bangsa Islam.
gitu kan. Kita bangsa Islam dan memang dari dulu ada hubungannya antara Kristen dan Islam ini tidak mengatagoriskan loh ya. Dan memang ada sejarahnya bahwasanya Islam dan Kristen dulu itu, terutama bangsa Kristen itu merebutkan bagian dari Arab. Ya apa itu? Palestina. Kembali lagi. Makanya kenapa kok dipecah supaya mereka bisa mengontrol daerah itu. Sungguh berpengaruh banget ya di wilayah Palestina itu ya. Yang kali ini ya, yang maaf, Israel diambil alih sama Israel. Kali ini ya apa ya, memperpengaruh banget ya sejarah Palestina ya. Kala itu apa ya, keberadaan agama Islam itu kuat banget. Dan karena faktor beberapa ya, karena sekutu untuk menjatuhkan namanya agama Islam biar tidak kuat atau overpower ya melumpuhkan ya tidak yang namanya berpuasa juga. Tapi memang karena memang kita yang kalah jadi ya kita dipecah gitu kan ya. Kurang strategi lebih tepatnya ya. Saya orang kalah kan ya udah pasrah aja ngikut aja. Tapi kan ini sedikit dari banyaknya alasan ya. Saya cuma bisa menyampaikan yang saya tahu ya. Sebenarnya banyak lagi. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak ya tanya sejarawan, jangan tanya saya. Oke ya guys ya tuh. Ini kita kalau kenapa kok kita bahas kali ini, tujuan kenapa kok kita membahas sejarah ini biar kita mengetahui yang namanya sejarahnya agama Islam, runtuhnya dan awal mulai kejayaannya agama Islam itu gimana. Dan kita tahu Palestina itu adalah negara yang dulunya sebelum adanya Amerika, belum adanya Inggris, itu sudah ada yang namanya Palestina. Dan tolong kalau misalnya ada beberapa kamu itu kan menggunakan namanya apa sih menggunakan barang-barang Zionis, kamu barang-barang apa kayak pendukung Amerika kan, kamu kan dukung sekutu. Aduh ini selesai ini ya. Jadi sebenarnya boikot itu kontroversi ya. Boikot Palestina, boikotnya ke Israel. Loh, boikot Palestina itu kan bagian negara barat kan boikot Palestina ya. Kalau kita kan boikot Israel. Itu sebenarnya agak kontroversi karena kalau bagi saya kan kembali lagi kan negara barat itu kan memiliki usaha di sini. Mereka yang memperkerjakan orang lokal di sini. Kalau bisa diboikot kan ya kasihan juga orang lokalnya. Jadi maksudnya memang kita tidak mendukung Israel, tapi dalam tanda kutip ya kita sendiri juga jangan sampai merugikan orang yang kita bekerja di sini gitu. Nah itu juga apa kontroversial. Jadi mungkin ada yang mendukung karena statementnya, wow aku tidak mau mendukung Israel. Oke. Tapi ada juga yang tidak mendukung statementnya karena apa? Karena kasihan warga lokal gitu. Tapi itu juga menjadi sebuah pilihan lah ya. Boleh dipilih yang sebelah mana, atau sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung dengan menganut kepercayaan mana gitu kan. Jadi jangan sampai dibilang, oh kamu apa beli barang itu, oh kamu Zionis, jangan. Oke, lebih pakai kita netral aja sih teman-teman. Kalau misalnya di dua negara ini, Israel sama Palestina, kalau misalnya dua negara ini akur ya, misalnya dua antara utara sama timur ya utara sama selatan. Nah utara sama selatan itu dibagi, kita itu saling rukun dan tidak yang namanya perang dunia. Tapi sebenarnya memang seharusnya memang tidak bagi ya. Ada beberapa orang benar ini bagi. Bener. Karena pada dasarnya emang Palestina itu jadi satu ya. Jangan dibagi ya. Ngapain dibagi ya? Gini ibaratkan gini loh, kalian punya rumah ya, tiba-tiba ada tamu ingin merumah saya, terus kamu harus minggir ya. Etis enggak merekam? Tamu jadi dijadiin rumah. Etis enggak merekam? Nah dan kayak kasihan gitu. Saya punya rumah kenapa Anda minta-minta? Ya, jadi seperti itu. Maksudnya ya sebenarnya sewajarnya lah kalau misalnya seharusnya itu memang tidak dijadikan dua gitu kan ya. Karena ya kembali lagi toh juga kalau misalnya pun dijadikan dua ya sampai sekarang kan tidak selesai konfliknya kan. Pada akhirnya merebutkan apa? Merebutkan tanah suci. Ya, Yerusalem akhirnya ya seperti. Katanya aku sempat tanya ke temanku, tapi bukan teman SKI ya teman kelasku. Aku tanya ke dia, dia itu sebenarnya ambil jurusan secara di luar. Aku tanya, menurut kamu mana yang dimusnahkan, Palestina atau Israel? Aku juga kaget pertanyaannya, jawabannya apa? Dua-duanya hanguskan. Oh iya. Kenapa? Itu dua-duanya karena itu menimbulkan masalah.
Ya kalau gitu sama aja kalau misalnya kayak guru sama murid, gurunya ngasih PR, yang dihanguskan yang mana, gurunya apa muridnya? Dua-duanya dihanguskan. Ya udah nggak usah hidup aja sekalian dua-duanya gitu kan. Tuh. Nah ya itu itu mindset yang kayaknya harus diperbaiki ya. Jangan sampai manusia memasang mindset seperti itu, kacau itu yang hancur-hancur. Ya lah, Mungkin ada yang kau tambahkan? ya mungkin itu aja sih. Mungkin bisa lanjut ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya kita mungkin bisa disimpulkan bahwasannya sejarah agama Islam itu panjang, dan yang namanya penyebaran agama Islam itu namanya memerlukan waktu yang sangat panjang. Pertama, penyebaran seperti Waling Songo itu macam-macam, seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, dan lain-lain. Itu penyebarannya yang sangat panjang sekali. Dan tolong teman-teman kita sebagai muslim dan muslimah, kuatkan iman dan kuatkan hati kalian sebagai beragama Islam. Dan di zaman modern ini kita manfaatkan namanya teknologi. Kalau misalnya kalian punya HP atau dengan aplikasi, gunakan untuk melakukan ibadah, melakukan hal yang positif, bukan yang hal yang negatif. Atau misal hal yang negatif, kalian akan jerumus yang namanya dosa. Oke, apakah Mungkin saya ingin menambahkan, kan tadi kan menggunakan HP dengan hal-hal yang positif ya. Iya, ini saya langsung praktekkan ini. Mas saya Langsung saya praktekkan ini HP saya, langsung saya buka hadis ya. Ini mumpung saya bisa sharing hadis ya. Saya mau sharing hadis. Itu hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim nomor 145, ini hadis sahih. Yaitu dimana artinya aja ya, langsung Islam datang dalam keadaan yang asing dan juga akan kembali dalam keadaan yang asing. Maka beruntunglah kalian yang dianggaplah orang yang asing. Jadi ya kita kan tahu lah ya, zaman sekarang tuh banyak sekali kontroversial tentang agama Islam yang ada juga orang-orang yang bilang, oh kamu jangan lakukan ini, nanti seperti itu, di agama tidak boleh. Adalah orang yang bilang, kamu tuh bawa agama terus, kamu tuh gini-gini terus. Ya maksudnya kan Anda menganut agama ini gitu ya. Kita kan hanya mengingatkan gitu kan. Terus habis itu ada lagi ya, saya orangnya kan nggak suka sensor-sensor ya. Nah saya ya kita lihatlah drama kontroversial kayak misal contoh hijab crop top lah, terus contoh perempuan itu berhijab itu sebuah ini lah yang salah, kayak tren-tren baru yang melakukan nggak dipikir-pikir terlebih dahulu apa dampaknya. Terus habis gitu ada juga, oh perempuan Islam tuh tidak harus berhijab karena berhijab itu bikin sumu ya. Anda juga ya. Terus ada juga yang bilang hijab itu hanya menutupi rambut. Ya tidak, jadi hijab itu juga menutupi dada ya, tidak menutupi rambut saja. Sebenarnya tidak hanya perempuan aja, laki-laki juga. Laki-laki pun sama. Lutut sampai pusar ya, itu udah dijaga. Ini sering banget aku temu itu di luar, itu sering pak lihat, Ada aja sering lihat kayak gitu pasti ya. orang keluar lututnya kelihatan, dikasih tahu, mas jangan lututnya jangan kelihatan. Ngapain kamu ngatur-ngatur loh, saya ini mengingatkan, klien saya ini mengingatkan. Saya ini mengingatkan, masalahnya gini mas, kalau misalnya Anda melakukan sebuah kesalahan ya naudzubillah min dzalik, ini kota diazab gara-gara kesalahan Anda kan, yang kena bukan Anda doang, saya juga kena mas, gitu kan. Makanya saya mengingatkan, ngomong saya nggak ikut kena gitu. Ya, oke. Seperti itu kayak kira-kira. Oke, ini aku mau ngapain ya? Oke, Mau ngapa lagi yuk? sabar. Kalau misalnya kalian menemukan tren-tren terutama di aplikasi Instagram, TikTok ataupun Twitter, itu dipikir terlebih dahulu seperti yang dijelaskan sama Mas Radip ya. Dipikir terlebih dahulu. Kalau misalnya haus yang namanya apa sih? Konten atau haus dengan apa ya? Jangan nafsu, jangan, kalau itu jangan. Apa sih? Perhatian, view, pengikut yang banyak. Lakukan hal yang positif. Carilah prestasi seperti ini. Jerome Pauline, kau tahu kan Jerome Pauline? Jerome Pauline itu adalah matematika atau guru. Itu buku ya. Kibilang guru sih. Dia lebih tepat apa ya? Dulu orangnya ya nggak bisa matematika. Aku tak liatin biografinya, tapi secara dipelajari itu mengetahui jurusannya, ternyata matematika itu adalah bakatnya. Seperti kita, setelah kita mendalami diri kita sendiri, bakatnya apa kita? Olahraga kah? Seni budaya kah? Atau keuangan? Atau ekonomi? Mungkin saja itu adalah bakat kalian. Dan insya Allah itu adalah menguatkan iman kalian untuk akhir kelak nanti. Oke?
mungkin ada kata-kata akhir. Jadi kalau kata-kata akhir terus nih kan selesai. Aduh, itu nah, singkat aja, Singkat saja. Ya kita itu kan lahir sama ya, yang namanya lahir ya dari rahim ibu kan. Terus kita juga yang lahir kan, kita baru lahir, itu kan hal yang pertama kita lakukan juga sama, menangis kan. Tidak ada orang yang habis lahir terus habis gitu, wah aku besok mau bangun rumah. Oh tidak ada seperti itu, nggak ada orang kayak gitu. Nah, ya orang itu kan berbakat, orang itu kan memiliki talent atau memiliki bakat karena mereka melakukan sebuah hal yang bagus. Dan juga orang itu sebenarnya tidak ada yang bodoh. Ya kenapa kok tidak ada yang bodoh ya, karena memang itu antara kemauan Anda sendiri, Anda mau belajar atau tidak. Sama kayak misalnya ini ngomongin masalah agama Islam ya. Nah kalau misalnya ngomongin masalah agama Islam kan ngomongin masalah nafsu ya kan. Nah tadi kan juga sudah disampaikan dengan hadisnya tadi ya, Islam itu akan kembali dalam keadaan asing itu karena ya kita sendiri tidak bisa mengendalikan nafsu. Jadi ya orang mengendalikan nafsu atau tidak kan ya dilatih, belajar kan. Kita itu keluar dari rahim yang sama, dari rahim ibu, nggak ada yang keluar dari rahim bapak, nggak ada. Makanya jadi ya belajar harus dikuatkan ya. Lagi-lagi yang namanya kita manusia juga harus belajar men. Tidak bisa menahan nafsu tuh instan kayak mie instan, ini tidak bisa, nggak bisa, harus belajar. Namanya belajar. Ya mungkin itu kata-kata singkat dari saya, bukan singkat, ini panjang. Panjang banget. Oke, terima kasih Mas Radi. Iya sama-sama Mas Ibar ya. Semoga di video ini dan episode pada kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan dapat ilmu dan wawasan yang terbaru. Oke, sekian dari kami berdua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.